Menurut data Kementerian ESDM, di 5 tahun terakhir, dari tahun 2015 sampai tahun 2019, penggunaan listrik di Indonesia terus meningkat. Begitu pula diprediksi pada tahun 2020 akan meningkat hingga menyentuh angka 1.142 kWh per kapita. Namun, angka penggunaan EBT di Indonesia masih sangat kecil, yaitu 6,2% pada tahun 2017. Padahal, pada konferensi COP21 di Prancis pada tahun 2015, Indonesia berkomitmen akan meningkatkan penggunaan EBT hingga 23% pada tahun 2025. Pada tahun 2019, Ditjen EBT dan Konservasi, Ida Nuriatin Finahari, berpendapat target tersebut tidak akan tercapai. Target tersebut dapat dibuat dengan asumsi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8%, yang pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya ada pada angka 5% saja. Namun pendapat kami berbeda. Menurut data dari Ditjen EBTKE dan NASA, kami mendapati bahwa Indonesia memiliki potensi tenaga surya yang sangat baik. Dan kami yakin, target 23% EBT di tahun 2025 dapat tercapai. Namun, masih ada sedikit kendala. Menurut survei IESR, hanya 2% warga Jabodetabek yang berminat menggunakan tenaga surya. Untungnya, ada 68% warga Jabodetabek yang mau menggunakan tenaga surya jika dipicu dengan persuasi yang tepat. Karena hal itu, kami, Janisar dan Eki dari Teknik Tenaga Listrik bersama Rashid dari Teknik Metalurgi dengan bimbingan Dr. Tridesmana Rahmilda menawarkan solusi Solar Power Advisor untuk menarik minat masyarakat menggunakan PLTS. Solar Power Advisor dapat mengukur penggunaan daya rumah penggunanya dan menggunakan data tersebut untuk menjadi acuan saran investasi PLTS yang sesuai dengan profil penggunaan daya rumah penggunanya, sehingga dapat menggugah minat masyarakat dengan menunjukkan keuntungan investasi PLTS. Alat berbasis microcontroller akan dipasang seri pada rangkaian listrik rumah. Arus akan diukur dengan modul arus yang menggunakan metode efek Hall, lalu dikalikan tegangan 220 agar menjadi data daya. Dengan bantuan modul RTC, data menjadi berbasis waktu, sehingga lebih mudah diolah. Data tersebut kemudian disimpan pada microSD dan dikirim dengan modul Wi-Fi agar bisa diterima di aplikasi Solar Power Advisor. Aplikasi akan mengolah data dan menunjukkan penggunaan daya dan keuntungan investasi PLTS penggunanya. Metode pengukuran arus dengan efek Hall ini sudah digunakan pada beberapa produk dan bahkan sudah dipasarkan oleh perusahaan bernama Kosin Electric Corporation. Penggunaan efek Hall dapat mengurangi error dalam pengukuran arus, namun kelemahannya adalah pengukuran arus skala kecil. Tapi hal tersebut tidak menjadi masalah karena digunakan pada pengukur arus rumah yang tergolong berskala besar. Aplikasi kami tidak memerlukan biaya tambahan untuk digunakan, berbeda dengan aplikasi pemberi saran lainnya yang pada umumnya berbayar. Solar Power Advisor juga memiliki beberapa potensi. Potensi khususnya, pembuatan desain, kode, dan desain aplikasi dibuat oleh tim, sehingga dapat mengajukan hak cipta. Untuk potensi jangka panjang, akan semakin banyak penggunaan PLTS, karena tertarik menggunakan PLTS di atap-atap rumahnya. Untuk potensi lingkungan, jelas, dengan banyaknya pengguna PLTS, masyarakat akan mulai beralih dari penggunaan bahan bakar fosil menjadi penggunaan energi baru terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Kami sangat berterima kasih kepada Kemendikbud yang telah mendanai dan menyukseskan kegiatan PKM 5 bidang ini. Kami juga berterima kasih kepada pihak ITB yang telah menjadi wadah mahasiswanya berkarya dan berkreativitas. Sekian video ini kami akhiri. Terima kasih atas perhatiannya.